untuk orang-orang yang sholat. Celakalah orang-orang yang sholat. Atau wailun itu nama neraka. Akan masuk neraka wail orang-orang yang sholat. Harus dilanjutkan ini ya. Alladzina hum an sholatihim sahun, yang dalam sholatnya lalai. Kalau berhenti wailun lil musallin, ya nggak ada yang sholat nanti. Nggak boleh, harus dilanjutkan bacaan ini. Nggak boleh berhenti di situ terus berhenti tadarus ngajinya, dosa, nggak boleh, nanti bahaya. Harus dilanjut. Jadi orang-orang yang walaupun sholat, ini sampai contohnya sholat, bukan lagi sedekah atau apa lainnya. Sholat pun yang harusnya dapat pahala, malah dapat ancaman neraka. Naudzubillah. Karena apa? Lalai dalam sholatnya. Bukan karena Allah, atau bukan tidak mengingat Allah dalam sholatnya, atau tidak memenuhi syarat-syarat rukunnya, atau ya tidak khusyuk. Seharusnya sholat itu mikrot dengan Allah, ya, hadap-hadapan, munajat. Kok di pikirannya, di hatinya orang lain yang muncul terus, atau dunia, hartanya, perdagangannya yang muncul terus. Nah, ini yaitu wail, naudzubillah. Alladzina hum yura'una, yaitu orang-orang yang ria. Celakalah orang itu. Sholat, sedekah, puasa, cuman karena ingin dipuji orang. Cuman ingin dapat balasan duniawi, ingin dapat jabatan, maka neraka uel tempatnya orang itu, naudzubillah min dzalik. Ini ria. Ria itu ya itu tadi, tidak ikhlas. Sebagaimana yang terangkan di atas, apa ikhlas, siapa ikhlas, bagaimana ria. Itu bahaya, ini ancaman dari Allah. Jadi bukan lagi dapat pahala, tapi malah dapat siksa. Padahal kita merasa, wah sudah banyak sholat, sudah banyak ibadah, banyak puasa, ya, sudah merasa aman, tenang, mau masuk surga, nggak akan masuk neraka, naudzubillah min dzalik. Makanya kita tidak boleh merasa aman dengan itu. Tidak boleh membanggakan amal, malah harus kurang. Ya kalau diterima itu masih sedikit. Walaupun sholatnya banyak, masih sedikit kita anggap. Sedekahnya sudah sering, kita anggap harus masih sedikit. Harus dianggap masih sedikit supaya terus semangat. Kalau pemberian orang lain, enggak, kita harus anggap banyak. Supaya kita berterima kasih. Banyak, Masya Allah, sudah luar biasa, banyak sekali bantuannya, walaupun sedikit. Itu kalau dari orang lain, kita harus mensyukuri. Tapi kalau kita sendiri ngasih orang atau beramal ibadah, jangan. Kalau orang lain banyak sholat, boleh kita puji. Kalau dia itu Masya Allah, sholatnya luar biasa, puasanya luar biasa. Tapi kalau kita, enggak boleh kita, saya Alhamdulillah, sholat itu sudah hataman Quran itu sudah banyak, sudah sering. Enggak boleh. Itu bisa menghapus pahala kita. Percuma nanti kita kalau fakhr atau ujub, takjub dengan kita sendiri, hanguslah semuanya. Naudzubillah min dzalik. Wa yamna'unal ma'un, atau juga celaka bagi orang-orang yang menghalangi orang lain untuk mendapatkan bantuan, atau orang-orang yang tidak mau berikan bantuan. Orang perlu bantuan, nggak dibantu. Orang minta bantuan, nggak bantu. Kecuali memang nggak mampu. Saya minta bantuan uang, saya nggak punya uang, ya nggak apa-apa. Tapi kalau cuma minta bantuan tenaga atau minta bantuan pikiran, masa nggak mau membantu? Atau mau minjem sesuatu yang kita memang punya, nah itu harus diberikan. Kebutuhan tetangga, sesama tetangga butuh apalah, alat-alat apa rumah tangganya, ya mau pinjem pacul, mungkin mau pinjem pancing, nah itu harus diberi. Kalau tidak ya termasuk ini nanti. Alhamdulillah. Nah, jadi intinya di sini ya seperti sholat, amal ibadah tidak dapat pahala, malah dosa. Alhamdulillah. Jadi itu kalau tidak ikhlas, jadi harus ikhlas. Wa fil hadis, dan di dalam hadis, man talabad dunya, siapa yang mencari dunia, bi amalil akhirah, dengan amalan akhirat. Cari dunia dengan amalan akhirat. Maksudnya mencari materi dunia, ingin mendapatkan atau berprofesi ya dengan amalan akhirat, tapi tujuannya ya hanya mendapatkan materi duniawinya. Jadi materi duniawinya, kasatnya bukan bekerja, bukan menjahit, bukan bertani, bukan berdagang, bukan
kerja bangunan, jadi tukang, bukan itu. Tapi apa? Dengan amalan akhirat, amalan akhirat dohirnya, dengan mengaji, dengan mengajar, dengan berdakwah, dengan ya apa saja lah, ya. Ngaji Al-Quran untuk minta uang. Ada nggak orang ngaji Al-Quran untuk minta uang? Saya dulu sering di kereta api ya, baca Al-Quran, jalan keliling sambil gini, ya, orang kasih, dia baca Al-Quran. Coba gini aja, dia nggak usah baca Al-Quran. Ya baca Al-Qurannya ya bagus ya, kita mendengarkan malah enak, malah sip, itu banyak manfaatnya. Ada orang mungkin ceramah kemana-mana, dakwah, ngajar kemana-mana, ngajar setiap hari, tapi harapannya supaya dapat uang. Ini tidak bagus. Ya, itu bahaya. Kalau begitu bagaimana? Tomasallahu wajahu wa mahaqa dzikrahu wa athbata ismahu fi diwani ahli nar. Akan dihapus wajahnya, diburamkan, atau ya naudzubillah min dzalik lah. Ya, apa maknanya itu ya? Akan dihapus sebutan namanya, akan dihilangkan, orang lagi tidak menyebut-nyebut namanya. Ya tentunya bukan kita ingin disebut-sebut orang dikenal, tapi ini pasti ada sesuatu yang dimaksud dalam hadis ini ya. Kita tidak suka orang menyebut namanya, atau mungkin bagaimana lah, dilupakan oleh orang-orang. Yang paling ngeri ini yang nomor 3. Asbata ismahu, ditetapkan, dicatat namanya fi diwani, di daftar ahli nar, penghuni neraka. Naudzubillah min dzalik. Tampilannya kemana-mana bawa agama, bawa syariat, bawa Al-Quran, atau apa sajalah. Tapi ternyata ahli nar, naudzubillah min dzalik. Karena apa? Karena dia cari duniawi. Coba dibalik, pekerjaan-pekerjaan duniawi tapi tujuannya akhirat. Mungkin dia melakukan sesuatu yang seperti berdagang, bisnis, atau apalah, tapi tujuannya setiap hari dia bekerja dari pagi sampai malam. Cuma tujuannya apa? Ingin membahagiakan yatim-yatim, ingin menyekolahkan, membiayai sekolahnya yatim, ingin bantu pondok pesantren, ingin bangun musola sana, musola, masjid, pondok sekolah, cuma gitu aja. Ya walaupun sepertinya dia ke kantor, punya kantor, pakai celana, umpamanya gak pernah sarungan, pakai dasi, pakai jas, ya apa-apa. Tujuannya ini sebetulnya akhirat, kelihatannya duniawi, tapi akhirat ini lebih bagus daripada kita sompat sarungan ceramah ke sana kemari. Cuman tujuannya kepentingan pribadi, duniawi, atau jabatan, kedudukan, naudzubillah. Padahal kalau orang itu, mana dalam ayat suci Al-Quran yang menginginkan yurid harsad dunya nuti, siapa yang menginginkan ya materi duniawi, ya kita kasihkan, tapi gak dapat apa-apa di akhirat. Kalau yang inginkan akhirat dalam amalia duniawinya, ya kita akan kasih akhirat dan kita kasih bonus dunianya. Jadi kalau kita ingin melakukan sesuatu karena memang hanya cari kepentingan duniawinya, lupa kepentingan akhiratnya, padahal itu yang kehidupan kita yang kekal, tujuan kita hidup yang ke akhirat. Lupa, ya wis angus. Kita hanya dikasih oleh Allah semua kenikmatan dunia, hajat dunia ini terkabulkan semua. Akhiratnya gak dapat apa. Tapi kalau orang yang hidupnya serba orientasinya ke akhirat, ya dia melakukan seperti kegiatan biasa seperti orang-orang. Tapi setiap melakukan itu pasti ingin tabungan akhirat. Oh barangkali ini tabungan akhirat saya. Sudah diajak orang ke kantor, bantu sana, itu ngurus sana, ngurus ini, sampai gak keurus sendiri urusannya. Tapi dia mementingkan masyarakat, umat Islam dimanapun, orang fakir miskin, ya, pendidikan, tempat ibadah. Itu urusan akhiratnya dikasih karena dia memang niat cari akhirat. Tapi Allah tidak akan melupakan duniawinya dikasih sebagai bonus. Maka dua-duanya dapat, dunia akhirat dia dapat. Orang yang membantu orang, Allah akan ciptakan orang-orang untuk membantu dia. Orang yang perhatian kepada orang-orang, peduli dengan orang, akan ada orang-orang yang perhatian dan peduli kepada dia. Tapi kita yang cuma ngurus urusan pribadi sendiri terus,
memperhatikan kepentingan diri sendiri. Lalu ya nggak ada orang yang peduli kepada kita. Akhirnya kita juga nggak berhasil. Ya sibuk-sibuk dengan diri sendiri dan tidak punya amalan investasi akhirat. Tapi orang yang dihabiskan waktu kesibukan investasi akhirat, duniawinya juga akan ikut. Kebutuhan duniawinya juga akan terpenuhi. Itu yang dilakukan para salaf zaman dahulu. Ya, para ulama, para kiai lebih banyak mementingkan orang-orang lain. Dia sendiri tidak punya apa-apa. Ya contohnya Nabi Muhammad SAW itu sudah nomor 1. Wafat, tinggalkan apa? Gak ada. Mana warisannya? Gak ada. Punya kekayaan apa? Gak ada. Gak ada ya. Dalam sejarah itu gak ada. Hanya apa-apa yang tidak berharga ya. Ya ada sedikit. Mungkin baju satu atau berapa, pedang satu atau berapa gitu. Jadi nggak ada. Mana ribuan kuda, mana ribuan sapi, kambing, onta yang dikasih orang atau dapat rampasan perang atau nggak ada. Sudah dihabisin semua. Oh dikasihkan Sina Fatimah, oh dikasihkan ke putra putri nggak ada. Mana ada putrinya yang kaya yang dapat apa-apa, bupati aja nggak ada. Baju aja nggak punya Sina Fatimah, Sayyidina Ali, nggak ada. Padahal setiap hari urusan umat terus yang diurus. Sedekah sana, sedekah sini dulu gitu. Semua penerusan Nabi itu ke bawah mau ikut seperti Nabi. Jadi tidak ngurus diri sendiri, hanya ngurus umat terus. Karena kalau cuma ngurus duniawi, yaitu naudzubillah min dzalik, tadi riwayat Imam. Qala al-Fudail bin Iyad rahimahullah, al-amal li ajlin nasyirkun wa tarkul amal li ajlin nasriyaun wal ikhlasu ayyuafiyallahu. Nah, ini penting sekali. Banyak orang sering bertanya-tanya, bisa antum sekalian sampaikan. Al-Fudail bin Iyad ini adalah seorang imam al-Qudwatur Rabbani, panutan, pendidik panutan Syekhul Islam Abu Ali al-Fudail bin Iyad at-Tamimi al-Khurasani, Syekhul Haram al-Makki. Beliau lahir 105 Hijriah, wafat 187 Hijriah. Ini salah, ya salah. Masih masanya tabi'in. Aura'u ahli zamani, beliau paling waroknya orang di zamannya. Wa ahadu akabiril aimatil ubadasullah, beliau salah satu tokoh pembesar para imam ahli ibadah, para solihin di zamannya. Beliau rahimullah berkata, al-amalu li ajlin nasyirkun, beramal, berbuat li ajlin nas, demi orang, syirkun, itu syirik. Karena ada orang, karena ingin dipuji orang, lalu kita berpuasa sunnah atau sholat sunnah atau bersedekah atau melakukan baca Al-Quran atau apalah, berzikir, cuman karena orang, karena manusia. Syirik itu syirik, menyekutukan Allah namanya. Kita hidup ini hanya untuk menyembah Allah, hanya untuk mencari ridha Allah, kok untuk orang. Jadi syirik, ya, syirik, menyekutukan Allah. Wa tarkul amali li ajlin nasriya, dan meninggalkan amalan karena orang, itu riya. Sudah sedang baca Al-Quran karena ada orang, lalu diberhentikan. Lah, gak enak ada orang, nanti saya dipuji atau apa. Oh itu kayaknya bagus. Kayaknya bagus itu bisikan setan. Terus berhenti. Jangan, lanjutkan saja. Dari di awalnya sudah baik kok. Niatnya sudah betul kok, tepat. Urusan nanti ada apa-apa, lanjutkan saja. Yang dihitung oleh Allah, yang dicatat yang dari awal. Yang menimbulkan melakukan itu, kosdunya, tujuan awalnya apa. Nah itu yang dinilai. Urusan nanti ada orang tuh sudah enak-enak puasa atau enak-enak sholat sunnah, kok ada orang tuh dia berhentikan. Beda kalau kita ingin sholat sunnah 6 rakaat, baru dapat 2 rakaat, salam ada tamu, lalu kita berhenti, kita hormati tamu, itu beda. Itu nggak apa-apa, itu bagus. Itu waktunya sholat duha, tapi ada tamu. Waktunya wiridan, ada tamu, menghormat tamu hukumnya wajib, ya, wajib. Maka yu'min billah wal yaumil akhir, yukrim daifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hormatilah tamunya. Jadi hendaklah menghormati tamunya, itu orang beriman kepada Allah dan Rasulnya.
Bukan, oh maaf tidak terima tamu sedang wiritan. Wiritan gak usah wiritan tengah malam atau kapan. Emangnya kalau wiritan sambil terima tamu gak bisa? Ya bisa lah, monggo silahkan di dalam hatinya ya. Bacalah, baca apa yang dia ingin baca. Kalau umpamanya saya sedang baca ratib gak selesai akhirnya, ya sudah dicatat oleh Allah lah. Karena dia sedang menghormat tamu. Kan bukan karena nonton televisi atau chatting. Kan dia karena ada tamu. Terima tamu itu hukumnya harus. Terus bukan cuma terima tamu berdiri, suruh duduk, kasih minuman, kasih jalan, ngobrol, senyum. Itu kewajiban. Senyum menghidangkan makanan itu, mengajak bicaranya dengan sopan, itu salah satu rangkaian ikramud dhaif. Menghormat tamu gitu. Persilahkan duduk, saya memberikan hidangan, ngajak bicara atau mendengarkan berbicaranya, menampilkan wajah dengan senyum, itu termasuk ikramud dhaif. Ya. Tapi melakukan sesuatu yang bukan karena tamu, memang ada sesuatu ya, yang dia takut ria umpamanya, justru itu yang ria. Jadi nggak boleh. Kita harus plong, melakukan sesuatu karena lillahi ta'ala, ikhlas, mau berhenti, mau selesai ya karena Allah ta'ala, ikhlas, begitu aja. Bukan karena orang. Bukan karena orang, jangan takut-takut. Idza sahhatin niyah fala tubtilul awarid, itu kaidahnya. Jika niat dari awal sudah benar, maka tidak bisa dibatalkan dengan awarid. Maksudnya kebenaran niat tadi, keikhlasan tadi tidak dianggap batal oleh al-awarid. Awarid itu sesuatu yang baru datang, yang bukan dari awal. Ya, baru datang, tahu-taunya ada bisikan dalam hati. Kita sudah enak-enak mengajar umpamanya atau berbuat kebaikan membantu orang, ikhlas dari awal. Kok tahu-taunya di dalam hati ini ada bisikan-bisikan supaya memperbagus lagi umpamanya supaya orang senang atau bagaimana kan? Jangan khawatir, lanjutkan. Gak usah berhenti. Itu khawatir dari bisikan setan yang pura-pura kita ikhlas, jangan sampai ria, terus kita berhenti. Jangan, lanjutkan saja. Gak apa-apa sudah, karena yang dicatat dari awal. Dari awal. Wal ikhlasu, dan ikhlas ayyu'afiyakallahu minhuma. Jadi melakukan sesuatu karena orang syirik, meninggalkan sesuatu amalan karena orang riya. Terus ikhlasnya yang mana? Ikhlasnya ayyu'afiyakallah, Allah selamatkan engkau minhuma, dari keduanya. Yang enggak melakukan karena orang, ya enggak meninggalkan karena orang. Jadi ikhlas itu yang melakukan ya karena Allah, meninggalkan atau berhenti karena Allah. Karena cari ridha Allah. Ya sudah, dia lakukan karena cari ridha Allah. Berhenti ya sudah karena Allah. Bukan karena ingin dipuji orang atau takut dipuji orang atau apalah. Tapi walaupun yang dicatat dari awal niat itu ya, cuman andai kata ada orang yang tidak, ini Al-Habib Abdullah Haddad dalam kitab Risalatul Ma'awana itu ada di situ, ditanya oleh seseorang, ada orang tidak bisa beramal, tidak mau beramal karena belum ikhlas. Bagaimana itu? Kita tunggu sampai ikhlas atau bagaimana? Kata beliau, mulailah beramal dulu, kemudian nanti baru benahi agar ikhlas. Jangan tunggu amal itu nunggu ikhlas. Jadi kalau nggak bisa nunggu ikhlas, sudah lakukan saja. Ini mau kerja bakti membantu orang, nggak, maaf, saya belum ikhlas. Itu tidak baik. Lakukan saja sudah. Ikhlas gak apa-apa. Walaupun kamu rugi sebetulnya kalau gak ikhlas. Tapi daripada tidak melakukan sama sekali kebaikan itu. Nah, kemudian nanti begitu kita sadar, eman ya kalau ikhlas. Kalau gak ikhlas, rubah. Saya sekarang ikhlas. Tidak peduli orang. Mau puji, mau enggak peduli. Yang penting cari balas. Sudah lanjutkan. Kalau nunggu ikhlas memang kerjanya iblis itu begitu. Masih yang bagus-bagus. Seakan-akan di hati kita bagus begini. Tapi kita harus berdasarkan ilmu. Ilmu itu amalkan, lakukan, kerjakan. Harus itu. Yang kebaikan kepada orang apalagi, kemudian kepada orang apalagi. Lakukan saja lalu rubah supaya ikhlas.
Itu lebih baik daripada tidak berbuat apa-apa, nunggu ikhlasnya dulu. Gak pernah sholat. Waduh, saya ini repot, belum ikhlas. Juga pada kaum wanita kadang-kadang disuruh pakai hijab, sudah tutup aurat, nanti dulu akhlak saya belum baik, pekerjaan saya belum baik. Loh, jangan nunggu saya belum ikhlas. Betulnya pakai hijab itu ikhlas, gak ikhlas ya harus hijab. Tidak ikhlas ya hijab, harus hijab itu wajib. Kok nunggu ikhlas? Mau puasa Ramadan kalian gak mau, mau sholat duhur gak, saya belum ikhlas, ya gak bisa. Kalau yang wajib jangan tunggu ikhlas, lakukan saja. Gak ikhlas ya salahnya sendiri. Saya akhlak belum baik, gak apa-apa. Memang akhlak itu harus baik. Pakai hijab dulu, nanti rubah perlahan-lahan. Insya Allah akhlak akan menurutin penampilan kita. Ini saya tahu, merasakan sendiri. Saya kalau nggak pakai songkok, pakai kaos, pakai celana, terus saya mau jalan kemana-mana, mau noleh-noleh melakukan apa, saya nggak malu. Mau ke warung, mau duduk pinggir jalan, mau ke bank, mau kemana, coba saya terus sarungan, terus gamisan gini, suruh masuk, suruh duduk di warung-warung, ya malu. Pinggir jalan duduk, masuk ke bank, lihat-lihat tuh. Ya, jadi ada perasaan itu pasti mempengaruhi. Coba orang suruh songkokan, suruh sarungan, mungkin maksiat dia aras-arasan. Begitu dia celanaan, kaosan, kekanjuran, ya senggol kanan, senggol kiri. Jadi pakaian itu mempengaruhi. Silahkan para wanita itu pakai hijab, karena hijab itu wajib. Mau berakhlak baik mau tidak, mau jujur mau tidak, mau baik hatinya mau tidak, mau polos mau tidak, mau ikhlas mau tidak, pakai hijab, tutup aurat itu. Ini kewajiban. Mala yudrokullu, fala yudrokullu. Yang tidak semuanya didapatkan, tidak semua bisa dilakukan, ya nggak apa-apa, lakukan satu-satu. Fala yudrokullu, jangan ditinggal semuanya. Mentang-mentang belum bisa semuanya tinggal, ya dosanya numpuk berarti. Biarkan satu dilakukan, satu belum bisa, satunya dilakukan, satu belum bisa. Kapan-kapan kalau sudah bisa, rubah perlahan-lahan. Insya Allah akan mempengaruhi kok. Niatan-niatan baik, mentaati, melakukan sunnah-sunnah Nabi. Itu kan sunnah Nabi juga banyak. Mala yudrokullu, fala yudrokullu. Yang tidak bisa diraih semua, ya jangan ditinggal semua. Jadi salah satu mana yang bisa dikerjakan, diraih, lakukan. Jadi ikhlas itu ayu afiyakallah minhuma.